Sahabat sekalian, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang seringkali membuat Baginda Raja Harun al-Rasyid kewalahan. Berbagai siasat cerdas dan akalnya kerap kali membuat sang raja harus mengakui keunggulan berpikir Abu Nawas. Namun, ada suatu peristiwa yang membuat Baginda murka. Alkisah Abu Nawas pernah menghancurkan barang-barang di istana. Meskipun saat itu tindakan tersebut telah dilegalkan oleh Baginda sendiri dalam sebuah titahnya. Tetapi, sejak kejadian itu, sang raja menyimpan dendam tersembunyi dan berkeinginan untuk menangkap serta memenjarakan Abu Nawas. Sahabat semua, sudah menjadi hukum di negeri tersebut bahwa siapapun yang tidak mampu melaksanakan titah Baginda Raja, maka tak disangsikan lagi. Hukuman berat pasti menantinya. Baginda Raja pun tahu bahwa Abu Nawas memiliki ketakutan terhadap seekor binatang, yakni beruang. Maka, suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil para prajuritnya. "Bawa kemari Abu Nawas. Katakan bahwa aku ingin dia ikut berburu beruang bersamaku," perintah sang raja dengan nada tegas. Tentu saja Abu Nawas tak berani menolak. Meskipun hatinya gemetar ketakutan, dia tetap menyanggupi titah sang Baginda. Dalam perjalanan menuju hutan, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. "Tahukah engkau mengapa aku memanggilmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tanpa senyum sedikit pun. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan penuh hormat. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi hujan akan turun. Hutan masih jauh. Aku beri engkau kuda yang paling lamban. Sedangkan aku dan para pengawal akan menaiki kuda yang cepat. Saat makan siang nanti kita berkumpul di tempat peristirahatan. Bila hujan turun, carilah perlindungan masing-masing agar pakaian tetap kering. Sekarang kita berpencar." Demikianlah perintah sang raja. Baginda dan rombongan pun langsung bergerak. Sahabat semua, Abu Nawas sadar bahwa ini adalah siasat Baginda untuk menjebaknya. Namun, ia tidak boleh putus akal. Tak lama setelah rombongan berpencar, benar saja, hujan turun dengan deras. Baginda dan para pengawal segera memacu kuda mereka mencari tempat berteduh. Namun, derasnya hujan membuat mereka basah kuyup sebelum sempat sampai. Sementara itu, Abu Nawas yang menunggang kuda lamban berpikir cepat. Ia segera berhenti, turun dari kudanya, melepas pakaiannya, melipatnya rapi, lalu duduk di atas pakaian itu. Begitulah hingga hujan reda. Saat waktu santap siang tiba, Baginda dan pengawal tiba di tempat peristirahatan dalam keadaan basah kuyup. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Abu Nawas datang terakhir dengan pakaian yang tetap kering. Baginda penasaran. Keesokan harinya, perintah berburu kembali disampaikan. Namun, kini perannya dibalik. Abu Nawas diberi kuda tercepat milik Baginda, sementara Baginda dan pengawalnya menaiki kuda lamban. Setelah berpencar, hujan kembali turun, malah lebih deras dari kemarin. Baginda dan para pengawal pun tak bisa menyelamatkan diri dengan cepat. Saat waktu makan siang tiba, Abu Nawas sudah lebih dulu tiba di peristirahatan dengan pakaian yang tetap kering. Sahabat semua, Baginda tak bisa menahan keingintahuannya lebih lama. "Wahai Abu Nawas, terus teranglah padaku, bagaimana caranya engkau bisa terhindar dari hujan? Sedangkan aku yang naik kuda cepat pun tak mampu," tanya Baginda. Abu Nawas tersenyum hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba tidak berlari dalam hujan. Begitu hujan turun, hamba segera melepas pakaian, melipatnya rapi, lalu mendudukinya, sehingga saat hujan berhenti, hamba tinggal mengenakannya kembali dalam keadaan kering."
Mendengar hal itu, Baginda Raja tak bisa menahan senyum dan akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas. Sahabat sekalian, kisah ini bukan sekadar kisah jenaka. Di balik kecerdikan Abu Nawas, terkandung pelajaran berharga bahwa dalam menghadapi masalah dan situasi sulit, ketenangan dan akal sehat adalah kunci. Kadang kita tidak bisa menghindari masalah, tetapi kita bisa menyikapinya dengan cara yang lebih bijak. Sama seperti Abu Nawas yang tidak lari dari hujan, namun mencari solusi cerdas agar tetap bisa bertahan. Kita pun dalam kehidupan ini tak bisa selalu menghindar dari masalah, tapi kita bisa memilih cara terbaik untuk menyikapinya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.